Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian berdoa, Bu Guru akan menjelaskan tentang wawancara ya. Materi hari ini yaitu wawancara. Nah, di sini kalian udah pada tahu belum sih apa itu wawancara? Mari kita belajar bersama-sama ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Ya, jadi wawancara itu kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu. Misalnya, bagaimana cara merawat tumbuhan, terus jenis tanaman apa saja, banyak hal ya. Nah, lalu kegiatan wawancara ini dilakukan oleh pewawancara dan narasumber ya. Pewawancara ini adalah orang yang bertanya ya, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada pewawancara. Jadi narasumber itu orang yang menjawab atau orang yang memberikan informasi kepada pewawancara atau yang nanya ya. Nah, setelah itu sebelum melakukan wawancara, sebaiknya pewawancara itu membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Jadi kita harus mempersiapkan dulu nih daftar pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada narasumber sebelum melakukan wawancara ya. Dalam melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, harus kita persiapkan. Yang pertama itu menentukan topik wawancaranya, misalnya perawatan bunga mawar, sehingga kita harus menanyakan jenis bunga mawar seperti apa, lalu cara menanamnya bagaimana, dan bagaimana juga cara merawatnya ya, seperti itu. Lalu yang kedua, menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Nah, kita harus menentukan dulu narasumbernya, siapa yang akan kita wawancarai agar sesuai dengan topik yang akan kita bahas ya, seperti itu. Lalu kita juga harus menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber ya. Nah, biasanya pertanyaan yang disiapkan itu menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya, itu yang biasa digunakan dalam melakukan pertanyaan ya. Di sini Bu Guru akan menjelaskan jenis kata tanya dan kegunaannya. Ya, yang pertama ada kata tanya apa ya. Kata tanya apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Misalnya, kalian dalam mewawancarai narasumber, kalian akan bertanya, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan, Pak? Nah, itu bisa kalian tanyakan juga, berarti kalian sudah menanyakan sesuatu penjelasan ya. Lalu ada kata tanya siapa ya. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Misalnya, dalam mewawancarai kalian bertanya, siapa saja yang merawat kebun Bapak? Nah, itu bisa kalian tanyakan juga, berarti kalian sudah menanyakan siapa saja orangnya ya. Nah, lalu ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, misalnya kalian saat mewawancarai, kalian bertanya, sejak kapan Bapak mempunyai kebun ini atau merawat tanaman ini? Ya, seperti itu. Berarti kalian sudah menanyakan waktu dengan kata tanya kapan. Ya, lalu ada kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana ini biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Ya, misalnya kalian akan bertanya, di mana Bapak akan meletakkan bunga-bunga tersebut? Ya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada kata tanya mengapa. Nah,
kata tanya mengapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Ya, misalnya kalian penasaran, kenapa sih Bapak ini memilih bunga mawar? Kalian bisa menggunakan kata tanya mengapa dengan contoh seperti ini. Mengapa Bapak memilih bunga mawar untuk Bapak rawat, ya? Misalnya seperti itu. Nah, lalu yang keenam itu ada kata tanya bagaimana, ya. Kata tanya bagaimana ini biasanya digunakan untuk menanyakan cara atau proses, lalu penjelasan ciri-ciri atau sifat tokoh. Ya, misalnya kalian penasaran bagaimana cara merawat bunga mawar ini. Kalian bisa menggunakan kata tanya bagaimana, ya. Misalnya contohnya seperti ini. Bagaimana cara Bapak untuk merawat bunga mawar agar mudah tumbuh, ya? Itu bisa kalian gunakan untuk kata tanya bagaimana, ya. Seperti itu. Nah, dalam melakukan wawancara juga ada sikap-sikap yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah harus sopan, santun, dan ramah, ya. Jadi saat kalian ingin melakukan wawancara, kalian bisa ucapkan salam terlebih dahulu, lalu perkenalkan diri kalian, lalu tanyakan kesiapan narasumber untuk diwawancarai, senyum. Lalu saat kalian melakukan wawancara, kalian harus menatap wajah, jangan membuang muka, ya, seperti itu. Lalu menggunakan bahasa baku, ya. Jadi saat kalian melakukan wawancara, itu tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa kalian lakukan dengan teman kalian. Misalnya menggunakan kata gue, lo, itu tidak sopan, ya. Jadi harus menggunakan bahasa baku. Nah, lalu yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan dimulai dari yang lebih mudah, ya. Jadi saat kalian ingin melakukan wawancara, pertama-tama kalian harus menanyakan hal-hal yang mudah terlebih dahulu. Misalnya menanyakan jenis tanaman apa saja yang ada di kebun Bapak, ya, seperti itu. Jangan langsung bertanya bagaimana Pak cara merawatnya, ya, jangan seperti itu. Lalu yang keempat yaitu ada tidak memotong pembicaraan narasumber, ya. Jadi saat kalian melakukan wawancara, ketika narasumber belum selesai berbicara, kalian jangan memotong pembicaraan tersebut walaupun kalian ingin bertanya lagi ataupun menyanggah, ya. Jadi kalian harus menunggu pembicara narasumber itu selesai, lalu kalian baru menanyakan atau menyanggah, ya, seperti itu. Nah, di sini Bu Guru mempunyai contoh percakapan wawancara yang Cika lakukan di Taman Bunga Nasional kepada petugas. Ya, kalian bisa buka halaman 100 buku tematik kalian, ya. Di sini ada Cika. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Cika. Saya mendapat tugas dari sekolah untuk melakukan wawancara. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Nah, pada kalimat ini, Cika itu bersikap sopan, santun, dan ramah karena dia mengucapkan salam terlebih dahulu, memperkenalkan diri, dan menanyakan kesiapan petugasnya untuk diwawancarai, ya. Nah, lalu petugas pun menjawab, selamat siang Cika, tentu saja boleh. Oh ya, nama Bapak Sutisna, apa yang ingin Cika tanyakan? Nah, Cika bertanya, saya tertarik dengan beragam taman di tempat ini. Ada taman apa saja di tempat ini, Pak? Nah, di sini Cika menanyakan sesuatu pertanyaan yang mudah, ya. Jadi awali pertanyaan yang mudah terlebih dahulu. Lalu petugas bertanya, di dalam Taman Bunga Nusantara terdapat berbagai taman, yaitu taman air, taman mawar, taman rahasia atau taman labirin, taman Mediterania, dan taman palem. Setiap taman memiliki ciri khas sendiri. Lalu Cika bertanya, oh ya, apa saja khasnya, Pak? Lalu petugas pun menjawab, ciri khas setiap taman sesuai dengan namanya. Misalnya taman air dipenuhi dengan tanaman air, taman mawar dipenuhi dengan berbagai jenis mawar, dan di tanam palem ditanami berbagai jenis palem dari berbagai negara di dunia. Lalu Cika bertanya, kalau taman labirin itu apa, Pak? Saya baru mendengarnya. Petugas pun menjawab, di taman labirin terdapat labirin yang terbuat dari tanaman perdu dengan jalur yang berbelok-belok dan membingungkan.
Lalu Cika bertanya lagi, pasti seru sekali kalau kita masuk ke sana ya Pak. Kalau Taman Mediterania itu apa Pak? Lalu petugas pun menjawab, oh, kalau Taman Mediterania berisi tanaman yang terdapat di kawasan Mediterania. Kawasan Mediterania umumnya berupa gurun. Jadi, Taman Mediterania berisi berbagai jenis tanaman gurun seperti kaktus. Lalu Cika menjawab, wah, terima kasih banyak untuk semua informasinya, Pak. Lalu petugas pun menjawab, sama-sama Cika, semoga kunjunganmu ke Taman Bunga Nusantara dapat menambah pengetahuanmu tentang tumbuhan dan juga rasa sayangmu kepada tumbuhan ya. Ingat, menjaga tumbuhan juga sama seperti manusia. Lalu Cika menjawab, baik Pak, pesan Bapak akan selalu saya ingat. Ya, seperti itu sebuah percakapan wawancara yang baik ya. Saat melakukan wawancara tadi, Cika diberi pesan oleh Pak Petugas untuk merawat dan menyayangi tumbuhan layaknya seperti manusia ya. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara merawat tumbuhan, yaitu ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penyiraman ya. Nah, kalian bisa buka halaman 84. Nah, pada saat menyiram tumbuhan, hal yang harus diperhatikan adalah waktu penyiramannya. Nah, sebaiknya kita menyiram tumbuhan itu saat pagi atau sore hari, jadi jangan di siang hari ya. Nah, untuk yang kedua yaitu pemupukan ya. Dalam memberikan pupuk, kita harus memberikan pupuk yang tepat dan memperhatikan dosis pemberian pupuk, karena kita ketahui bahwa setiap jenis tumbuhan itu berbeda-beda ya. Jadi dalam memberikan pupuk itu kita harus tahu jenis tumbuhannya apa, berapa dosisnya ya, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu tahap ketiga, pemangkasan ya. Nah, pemangkasan ini dilakukan pada batang dan daun yang berumur tua atau yang sudah layu ya. Hal ini bertujuan agar merangsang tumbuhnya batang dan daun muda ya. Untuk yang keempat yaitu pembersihan hama dan gulma. Hama itu seperti tikus, ulat, dan walang sangit, sedangkan gulma itu sejenis tumbuhan yang tidak diinginkan oleh petani. Nah, pembersihan hama dan gulma ini bisa dimusnahkan dengan cara menyemprot pestisida ya, seperti itu. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 107 buku tematik bagian Ayo Menulis ya. Nah, di sini kalian melakukan wawancara dengan membuat daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Ada 5 kata tanya ya, menggunakan 5 kata tanya. Untuk narasumbernya kalian boleh lakukan kepada keluarga kalian ya, mengenai cara merawat tumbuhan ya. Nah, untuk tumbuhannya kalian bebas mau tumbuhan apa saja ya. Nah, dan kalian juga kerjakan halaman 115 buku tematik bagian Ayo Lakukan ya. Nah, dikerjakannya di buku tulis ya. Nah, dibuat tabel seperti ini ya. Jadi hasil wawancara kalian, nah kalian tulis di sini ya, dari mulai 5 pertanyaannya dan jawabannya ya. Jangan lupa menuliskan nama narasumber dan jenis tanamannya ya, seperti itu. Jadi tolong dikerjakan ya. Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat!